perkenalkan, nama saya Nurul Pajamunte. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persalinan dan asuhan kebidanan. Saya akan menjelaskan apa itu definisi persalinan dalam asuhan kebidanan. Persalinan adalah proses pengeluaran janin, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim melalui jalan lahir secara spontan pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu dan dengan presentasi belakang kepala tanpa adanya komplikasi baik bagi ibu maupun janin. Asuhan kebidanan persalinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan bidan secara mandiri, kolaboratif, dan kompresif untuk membantu ibu dalam proses persalinan agar berlangsung aman, nyaman, dan fisiologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan asuhan kebidanan persalinan. Tujuan utama kebidanan persalinan yaitu menjaga keselamatan ibu dan bayi, membantu proses persalinan agar berlangsung dengan alami. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri dan kecemasan ibu. Yang keempat, menilai kemajuan persalinan dan mendeteksi dini adanya kelainan atau komplikasi. Yang kelima, memberi dukungan fisik dan emosional setelah persalinan. Yang keenam, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan persalinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan adalah serangkaian gerakan yang dilakukan oleh janin untuk menyesuaikan diri dengan jalan lahir secara proses persalinan. Tahapannya disebut mekanisme kardial persalinan, yaitu eksamen. Eksamen adalah masuknya kepala ke panggul. Yang kedua, descent. Itu artinya turunnya kepala ke bawah. Yang ketiga, pulsion. Itu fleksi dagu ke dada. Yang keempat, interrotation. Itu putaran ke dalam. Extension, kepala lahir ke arah depan. Yang keenam, extension rotation. Itu putaran luar setelah kepala lahir. Yang ketujuh, expulse, lainnya keluarnya tubuh bayi. Yang keempat, saya akan menjelaskan anatomi panggul wanita. Panggul wanita merupakan bagian tubuh yang sangat penting dalam proses persalinan karena menjadi jalan lahir bagian tulang. Tulang dibentuk oleh 3 tulang utama, yaitu os ilius, os ischius, os pubis. Ketiga tulang ini bersatu membentuk pelvis atau punggung sejati yang berfungsi sebagai tempat jalan lahir janin. Yang kelima, saya akan menjelaskan diameter pintu atas panggul. Ukuran atau diameter panggul penting untuk menilai apakah kepala janin bisa melewati jalan lahir dengan normal. Beberapa diameter penting pada pintu atas panggul antara lain diameter conjuncta vera, itu 10,5 sampai 11 cm. Diameter conjunctiva obstetrica itu 10 cm. Diameter transversa itu 13 cm. Diameter obliqua itu 12 cm. Ukuran ini membantu bidan memperkirakan ibu bisa melahirkan normal atau tidak. Keenam, saya akan menjelaskan apa itu HOT. HOT adalah 4 bidang imajiner pada panggul yang digunakan untuk menilai penurunan kepala janin selama persalinan. Yang pertama ada HOT 1, itu dari tepi atas simfisis pubis ke promotorium. Yang kedua, HOT 2 dari tepi bawah simfisis pubis ke bagian tengah sakrum. Yang ketiga, HOT 3 sejajar dengan HOT 2 dan melalui spina iliaca. HOT keempat sejajar dengan HOT 3 dan melalui ujung tulang os pubis. Setiap kali kepala janin turun 1 bidang HOT, berarti persalinan semakin maju. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan rangka kepala janin. Kepala janin terdiri dari beberapa tulang yang belum menyatu sepenuhnya agar bisa menyesuaikan bentuk panggul ibu saat lahir. Yang pertama, tulang-tulang janin yang membentuk itu adalah yang pertama os protalale,
itu dahi. Yang kedua ada varietal, itu tulang ubun-ubun kiri dan kanan. Yang ketiga ada os occipital, yang dimana itu tulang belakang kepala bayi. Tulang-tulang ini dihubungkan oleh sutura. Sutura yaitu ada sutura sagittalis dan sutura coronaria, sutura lambodia, dan terdapat ubun-ubun yang dinamakan fontanel. Fontanel terbagi dua, yaitu fontanel anterior yang disebut dengan ubun-ubun besar berbentuk belahan ketupat. Yang kedua ada fontanel posterior, ubun-ubun kecil berbentuk segitiga. Yang kedelapan saya akan menjelaskan kepala bayi. Beberapa ukuran diameter kepala bayi yang penting diketahui karena menentukan kemudahan proses persalinan. Yang pertama ada suboscipitobrigmetica, itu 9,5 cm pada fleksi sempurna normal. Yang kedua ada occipitofrontalis, itu 11,5 cm. Yang ketiga metrovertikal, itu 13,5 cm pada defleksika sulit lahir. Yang keempat ada submetorgrammetica, itu 9,5 cm. Yang kesembilan saya akan menjelaskan peran bidan dalam persalinan. Bidan berperan penting sebagai penolong profesional dalam setiap tahap persalinan. Peran bidan meliputi memberi dukungan emosional kepada ibu. Yang kedua membantu kemajuan persalinan dengan partograf. Yang ketiga menjaga kebersihan dan kenyamanan selama proses persalinan. Yang keempat membantu ibu melakukan teknik pernapasan dan meneran dengan benar. Yang kelima mendeteksi komplikasi dan melakukan rujukan tepat waktu. Yang keenam menolong persalinan dengan aman dan asepti. Yang kesepuluh asuhan bayi baru lahir. Asuhan bayi baru lahir segera dilakukan setelah bayi lahir, mencakup menjaga kehangatan bayi atau skin to skin dengan ibu. Yang kedua mengeringkan tubuh bayi dari cairan ketuban. Yang ketiga membersihkan jalan napas bila perlu, memastikan bayi bernapas spontan. Menilai Apgar skor pada menit ke-1 dan menit ke-5. Menilai inisiasi menyusui dini atau disebut dengan IMD. Yang ketujuh memberikan vitamin K1 dan salep mata. Yang kedelapan menimbang dan mencatat identitas bayi. Di sini saya akan menjelaskan kunjungan neonatus. Neonatus adalah pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir sejak lahir sampai usia 28 hari. Dilakukan maksimal 3 kali. Yang pertama ada namanya KN1, itu dari 6 sampai 48 jam setelah lahir. Yang kedua KN2 pada umur 3 sampai 7 hari. Yang ketiga KN3 pada umur 8 sampai 28 hari. Tujuannya adalah memantau pertumbuhan bayi, mendeteksi tanda bahaya, dan memastikan pemberian ASI eksklusif berjalan dengan baik. Yang terakhir saya akan menjelaskan kunjungan NIPAS. Kunjungan NIPAS dilakukan untuk memantau pemulihan ibu setelah melahirkan dan memastikan tidak ada komplikasi. Dilakukan minimal 4 kali, yaitu KF pertama dari 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. KF kedua hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. KF ketiga minggu kedua setelah melahirkan. KF keempat minggu ke-6 setelah melahirkan. Tujuannya menilai kondisi fisik dan psikis ibu, memastikan kontraksi uterus baik, memantau pengeluaran lauch,
memberikan konseling KB dan perawatan diri pada ibu. Mungkin sampai sini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.